Shalom, selamat pagi adik-adik. Mana dek? Kok nggak kedengeran suaranya? Coba Kak Anggi sapa sekali lagi ya. Kak Anggi pengen denger nih jawabannya adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Wah, senang Kak Anggi kalau denger adik-adik menjawabnya dengan semangat. Tapi kalau Kak Anggi lihat dari sini, ada adik-adik yang mukanya lagi sedih. Kenapa dek? Masih ngantuk? Atau sedang kurang sehat ya? Iya. Nah, untuk adik-adik yang sedang kurang sehat atau sakit, adik-adik tetap bisa mengikuti ibadah. Adik-adik ikut menyanyi di dalam hati. Yang penting hati adik-adik tetap sukacita. Karena hati yang gembira adalah obat. Nah, untuk adik-adik yang puji Tuhan nih badannya sehat, kalau gitu kita harus semangat untuk impanya. Kita nyanyi dengan suara terbaik yang sudah Tuhan kasih untuk kita. Kita sama-sama menyanyi lagu Inilah Hari. Sebelum kita mulai ibadah ini, kita berdoa ya kepada Tuhan. Kita minta Tuhan supaya menyertai ibadah kita hari ini. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Hari ini kami ingin kembali beribadah memuji nama Tuhan. Kami mengucap syukur karena semalam kami boleh tidur dengan nyenyak. Tuhan, kiranya Engkau mau menyertai segala perangkat yang kami gunakan, termasuk koneksi internet kami, agar berfungsi dengan baik. Tuhan Yesus, tolong tenangkan hati kami. Kiranya ibadah yang kami lakukan hari ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mazmur pujian diambil dari Mazmur 118 ayat 24 dan 25. Demikian bunyinya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Isi Mazmur bacaan kita tadi sama ya dengan lagu yang kita nyanyikan di awal tadi? Iya adik-adik, karena yang buat lagunya itu menggunakan kata-kata yang ada di dalam Alkitab. Nah, coba Kak Anggi pengen tahu, adik-adik bisa nggak ya menyebutkan nama-nama hari secara berurutan? Kita mulai dari hari Senin ya. Coba kita sebutkan sama-sama. 1, 2, 3. Hari Senin, lalu Selasa, selanjutnya Rabu, Kamis, setelah Kamis, ya betul Jumat. Lalu setelah Jumat, ya betul Sabtu. Setelah Sabtu, Minggu. Pintar ya adik-adik semua ya. Nah, setiap hari yang kita lewati itu adalah Tuhan yang buat. Tuhan setiap hari bekerja memberikan berkat yang baik untuk kita semua. Kita memuji Tuhan lagi ya. Kita nyanyikan lagu Tiap Orang Yang Mendengar. Adik-adik yang masih ingat gerakannya di rumah, digunakan ya gerakannya. Tiap orang yang mendengar,
Bisa ya? Pasti bisa. Kita nyanyikan sama-sama. Sama dengan orang amat bodoh yang mendirikan rumahnya atas pasir tak teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, dan hebatlah kerusakannya, sayang. Sekarang kita mau membaca dan mendengarkan cerita di Alkitab. Coba adik-adik, ambil posisi duduknya baik. Adik-adik duduk dengan tenang. Siapkan hati adik-adik, nggak berisik lagi. Setelah itu, ambil sikap doanya. Kita berdoa sebelum mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau kembali mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus jadikan kami anak-anak yang pintar, sehingga kami bisa duduk dengan tenang, kami mendengarkan dengan baik, sehingga kami mengerti isi cerita yang disampaikan. Tolong kami juga supaya kami bisa melakukan perbuatan baik setiap harinya. Dalam namamu Tuhan Yesus, kami mohon bimbingan Tuhan. Amin. Pembacaan Alkitab dari Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini,
Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikianlah firman Tuhan. Hari ini kita akan berkenalan dengan salah satu tokoh yang ada di dalam Alkitab. Namanya Yosua. Coba adik-adik ulangin ya sama-sama sekali lagi biar ingat. Namanya Yosua. Mungkin di antara adik-adik ada yang bilang, loh kok sama ya namanya dengan temanku? Temanku ada namanya Yosua. Atau, ih sama kayak nama saudaraku, namanya juga Yosua. Wah ternyata banyak ya namanya Yosua. Adik-adik tahu nggak kenapa? Karena arti nama Yosua itu bagus loh. Artinya adalah Tuhan adalah keselamatan. Nah, mungkin karena itu banyak orang yang memakai nama Yosua karena artinya bagus. Nah, adik-adik pasti mau tahu deh kan cerita tentang Yosua tuh seperti apa? Nah, kita sama-sama dengarkan ya. Inilah cerita tentang Yosua. Beginilah cerita Yosua menjadi seorang pemimpin dari bangsa Israel. Ingatkah cerita saat Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir? Tuhan membuat jalan dengan membelah Laut Merah. Tuhan menunjukkan jalan melalui tiang api di malam hari dan tiang awan di siang hari. Tuhan memberikan air dari bebatuan dan mengirimkan makanan dari langit seperti hujan. Dan yang paling hebat dari semuanya, Tuhan berjanji untuk memberikan mereka tempat tinggal yang baru di Kanaan. Yang harus mereka lakukan hanya percaya kepada Tuhan. Tapi kadangkala manusia sering ragu kalau Tuhan pasti akan menjaga dan menyertai mereka. Jadi walaupun setiap hari Tuhan menjaga dan menyertai bangsa Israel tetap merasa khawatir dan terus mengeluh. Mereka merasa tidak akan pernah sampai di Kanaan yang aman dan nyaman. Tapi Musa, pemimpin mereka saat itu, percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Suatu hari Tuhan meminta Musa untuk mengirimkan 12 orang untuk mengamati Kanaan untuk melihat betapa baiknya keadaan di sana. Musa melakukannya, dan satu dari antara 12 orang pengintai itu adalah Yosua. Yosua juga percaya kepada Tuhan. Yosua bersama dengan 11 orang lainnya menghabiskan waktu selama 40 hari di Kanaan dan melihat bahwa tempat tersebut memang sangat baik seperti yang Tuhan janjikan. Banyak pohon buah-buahan dengan sungai yang mengalir di sekitarnya. Bagus sekali. Semua yang dibutuhkan dan diinginkan bangsa Israel ada di sana. Hanya ada satu masalah yang sangat kecil. Orang-orang yang ada di sana badannya besar-besar. Orang-orang itu tinggal di sebuah kota yang besar yaitu Yeriko. Dan kota Yeriko dikelilingi oleh tembok yang sangat besar. Mereka tidak mau menyerahkan Kanaan. Lalu 10 dari 12 pengintai tadi kembali ke Musa dengan ketakutan dan bilang bahwa orang-orang yang ada di sana besar-besar. Bangsa Israel hanya seperti belalang jika dibandingkan dengan orang-orang itu. Saat bangsa Israel mendengar hal itu, mereka pun juga menjadi ketakutan. Bangsa Israel tidak mau lagi pergi ke Kanaan. Tapi Yosua yakin dan percaya bahwa Tuhan bisa mengatasi segala masalah. Jika Tuhan mau memberikan Kanaan kepada bangsa Israel, maka itu pasti akan terjadi. Tuhan telah menunjukkan kehebatannya pada bangsa Israel, tapi bangsa Israel memilih untuk tidak percaya pada Tuhan dan masih saja ragu.
Kabar baiknya adalah ada berkat untuk Yosua yang tetap taat dan percaya kepada Tuhan. Pada akhirnya Tuhan memilih pemimpin baru untuk menggantikan Musa membawa bangsa Israel ke Kanaan. Seseorang yang percaya pada Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, dia adalah Yosua. Ia diberikan umur panjang hingga bisa mendapatkan Kanaan. Lihat kan, Tuhan selalu menepati janjinya. Yosua adalah anak yang setia dan baik hati. Oleh karena itu, Tuhan memilih Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Tentunya itu bukan tugas yang gampang adik-adik. Karena bangsa Israel itu jumlahnya banyak sekali dan bangsa Israel itu sukanya mengeluh. Tetapi Tuhan berjanji kepada Yosua bahwa Tuhan akan memberkati dan menyertai Yosua dalam menjalankan tugasnya. Janji Tuhan itu membuat Yosua menjadi kuat untuk mau menerima dan melakukan tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Sama seperti janji Tuhan kepada Yosua, Tuhan juga berjanji untuk memberkati dan memberikan kita semua keselamatan, sehingga kita bisa menjadi anak-anak terang. Anak-anak terang yaitu anak-anak yang memberikan kebaikan kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, adik-adik, siapa di sini yang masih suka malu atau takut kalau misalnya diajak kakak-kakak, yuk kita menyanyi yuk, mengisi pujian di ibadah, atau yuk kita menari bersama, atau yuk kita ikut lomba yuk. Siapa di sini yang masih takut atau ragu? Jangan ya adik-adik ya, ingat Tuhan berjanji untuk selalu menyertai kita sehingga kita pasti bisa. Mari adik-adik kita menjadi anak-anak yang baik hati dan percaya akan janji Tuhan. Amin. Kita mau menyanyi lagu judulnya Aku Anak Terang. Ada gerakannya juga. Adik-adik menyanyi sambil ikuti gerakannya yang ada di depan adik-adik ya. Mari kita menyanyi memuji Tuhan. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemanapun ku pergi. Terang di gereja, kemanapun ku pergi. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan.
Berkati kami semua Tuhan, supaya selalu menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih juga Tuhan Yesus untuk kesehatan yang juga kami terima saat ini. Kami mau berdoa untuk sekolah kami. Kiranya Tuhan berikan semangat dan bimbingan kepada Bapak dan Ibu guru, juga kepada diri kami, agar kami dapat belajar dengan baik walaupun masih dari rumah kami masing-masing. Untuk orang tua kami Tuhan, kiranya juga Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan dan selalu berikan kelancaran untuk setiap usaha orang tua kami. Untuk teman-teman kami yang tidak dapat ikut IMPA hari ini, mungkin karena sedang sakit atau orang tuanya sedang tidak dapat mendampingi, kiranya Tuhan mau menyertai dan memberikan kekuatan serta hikmat agar di minggu depan dapat beribadah bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikianlah permohonan dan ucapan syukur yang kami sampaikan. Biarlah semuanya terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik, masukkan uang yang sudah dititipkan atau diberikan oleh orang tua adik-adik ke dalam celengan persembahan impanya ya. Adik-adik masukkan sambil bernyanyi lagu Kuberi Persembahan. Kita berdoa ya untuk persembahan yang sudah kita berikan. Adik-adik boleh ikuti kata-kata Kak Anggi ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami agar berguna bagi orang-orang yang membutuhkan. Amin. Warta Pelkat PA. Minggu depan tanggal 27 Februari, IMPA kita adalah IMPA bulan khusus dalam rangka Hari Ulang Tahun Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan atau PKP GPIB, di mana anggota Pelkat PKP GPIB Sangkakala akan ikut melayani dalam ibadah kita adik-adik. Dan khusus adik-adik di kelas TK, minggu depan ibadahnya masih melalui YouTube. Demikian Warta Pelkat PA. Ya, ibadahnya sebentar lagi sudah mau selesai. Kita mau berpisah deh. Tapi nggak apa-apa, minggu depan kita ketemu lagi ya di IMPA. Kita akan akhiri IMPA kita dengan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita, lalu kita tutup dengan doa ya. Mari kita adik-adik bernyanyi bersama. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
dan sebagai sulur pada jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Firman Tuhan, firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan, firman Tuhan pelita hidupku. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan dalam ibadah kami sehingga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan ingatkan kami agar menjadi anak-anak yang baik hati dan percaya bahwa janji Tuhan selalu beserta dengan kami. Tuhan Yesus, tolong sertai kami sepanjang minggu ke depan dengan kondisi badan yang sehat. Tuhan sertai kami juga dan berikan kami waktu juga sehingga di minggu depan kami bisa beribadah bersama dengan teman-teman dan kakak-kakak pelayan. Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan memohon. Amin. Ibadah selesai. Semoga cepat sembuh ya untuk adik-adik dan papa mama yang saat ini sedang sakit. Selalu semangat dan gembira supaya bisa lekas sembuh. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.